Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan bertatap muka lagi dengan saya, Pak Jajang Sudrajat, dengan mata pelajaran Geografi kelas 12, khusus untuk SMA Negeri 25 Bandung. Pada bab pertama, kita akan mempelajari konsep ruang dan wilayah. Di dalam bab ini terdapat kompetensi inti KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Target yang kita pahami yang pertama untuk kompetensi dasar pengetahuan, yakni memahami konsep wilayah, pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kota kabupaten. Kemudian dengan KD yang atau indikatornya itu mendeskripsikan definisi ruang dan wilayah, menjelaskan berbagai ruang lingkup dan wilayah, membedakan wilayah formal dan fungsional, memahami bentuk perencanaan tata ruang wilayah provinsi dan kota kabupaten, serta memahami permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Adapun untuk kompetensi dasar, ini kita akan membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kota kabupaten provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Yakni yang kita targetkan membuat peta pusat pertumbuhan Indonesia dan membuat pewilayahan berdasarkan penggunaan lahan citra satelit. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai hal lebih dalam, marilah kita simak definisi ruang. Di dalam hal ini, ruang permukaan bumi adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi, untuk definisi ruang permukaan bumi ini terdiri dari 3 dimensi, ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, serta pemanfaatannya untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian konsep ruang, ya. Untuk konsep ruang di sini ada berbagai definisi, terutama kita ini terdiri dari ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Bahkan ada klasifikasi lain itu ruang publik, ruang non-publik, serta unit-unit ruang di daratan, laut, dan udara sebagai unit wilayah. Baik, Anda semua, berikutnya ruang permukaan bumi sebagai tempat kehidupan. Tempat kehidupan alami, geosfer, itu ruang permukaan bumi, hingga kedalaman kurang lebih 3 meter dalam tanah. Ada juga yang kurang lebih 200 meter atmosfer hingga kira-kira 30 meter di atas permukaan tanah. Tempat kehidupan yang dibatasi teknologi manusia atas ruang di mana teknologi manusia mampu menjangkau, mengakses, mengeksplorasi batas terbawah geosfer dan batas atmosfer. Dalam hal ini kita akan coba beberapa istilah kewilayahan. Dari mulai ruang lingkup yang sangat kecil, skup yang kecil, yaitu zona, sampai yang sangat besar ruang permukaan bumi. Yang pertama, kita akan coba memberi halnya contoh zona aman sekolah, misalkan zona evakuasi, zona zebra cross, itu lebih kecil ruang lingkupnya. Kemudian untuk yang kedua itu area. Area lebih skup yang agak besar, contoh area parkir. Kemudian ada lagi istilah kewilayahan kawasan. Ada kawasan hutan lindung. Ada kawasan kalau di Bandung itu Taman Hutan Raya Juanda. Ada lagi itu istilah kewilayahan itu daerah. Daerah di sini dapat lebih luas bahkan mau secara fungsi maupun administratif. Di sini contoh daerah dataran tinggi, daerah perbukitan, daerah pesawahan atau misalkan perkebunan. Lebih luas lagi itu tergolong dalam wilayah.
Misalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kita itu lebih luas lagi dibanding dari daerah-daerah yang disebutkan tadi. Contoh misalkan wilayah lain, misalkan wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, lebih ke administratif. Kemudian lebih luas lagi dan lebih berbagai fenomena geosfer itu ruang permukaan bumi. Justru di sini akan lebih luas lagi. Kita akan pahami ya berbagai istilah kewilayahan. Tadi Bapak sudah sampaikan wilayah itu cenderung bersifat administratif dan atau aspek fungsional. Kalau kawasan itu wilayah ya berfungsi sebagai lindung atau budidaya. Misalkan kawasan hutan lindung, kawasan perhutani dan lainnya. Kemudian untuk daerah ini umumnya dipahami sebagai unit wilayah berdasarkan aspek administratif. Oleh karena itu ada beberapa definisi. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur, mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Baik Anda semua, itulah tadi pengantar dari istilah kewilayahan. Nah, sekarang kita coba membedakan antara wilayah dengan pewilayahan. Nah, sebelum jauh ke rencana tata ruang wilayah, kita coba untuk memahami wilayah dan pewilayahan. Tadi sudah disampaikan, wilayah adalah kesatuan daerah yang memiliki keseragaman gejala atau fenomena baik secara fisikal, sosial, dan budaya sehingga dapat dibedakan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Yang kedua, nah ini ya, bagian dari wilayah. Bagaimana cara membuat eh, batasan atau pembagian dari suatu wilayah. Nah, pewilayahan adalah suatu upaya membagi atau membatasi wilayah-wilayah permukaan bumi berdasarkan kriteria tertentu. Nah, bisa dicontohkan di sini ada wilayah pantai dengan kita coba membatasi wilayah garis yang seperti ini. Yang hitam ini itu wilayah contoh wilayah atau kawasan industri yang lebih kecil lagi ya. Nah, ini wilayah pantai terdiri dari kawasan industri. Misalkan ini ada garis pantai. Nah, di garis pantai ini bagaimana batas antara laut dengan darat. Kemudian contoh pewilayahan lain. Ini contoh di mana permukaan bumi diklasifikasikan atau dibatasi dengan iklim matahari. Ada tropis, subtropis, sedang, bahkan sampai ke dingin atau kutub. Di sini juga banyak contoh-contoh pewilayahan. Zona pegunungan selatan terdapat banyak kars, gunung-gunung kafur. Contoh lain adalah zona Bogor, zona Bandung, daerah rendah pantai Jakarta. Contoh lain dari pewilayahan ini adalah pembagian waktu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Coba ada yang tahu kira-kira kenapa dibagi tiga? Nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Di sini kita akan coba nanti bagaimana pewilayahan berdasarkan zona waktu Indonesia. Nah, coba Anda semua dilihat di HP masing-masing. Ada aturan waktu internasional yang disebut dengan Greenwich Mean Time. Nah, di situ untuk Jakarta atau Bandung, kita kota Bandung, itu GMT plus 7 di mana kita terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Oleh karena itu kita GMT plus 7 karena dalam 15 derajat itu pergeseran matahari selama 1 jam. Oleh karena itu, ketika 95 dibagi 15 itu kurang lebih 7. Oleh karena itu, waktu Indonesia bagian barat itu GMT plus 7. Nanti kita bahas selanjutnya di pertemuan ya. Kemudian contoh lain, ini perubahan-perubahan penggunaan lahan
di mana yang merah ini, nah, yang merah ini hasil deliniasi ya, area kota dengan jumlah penduduk yang relatif dinamis. Untuk peta Jawa, Pulau Jawa ini di tahun 2000 sangat sedikit sekali yang area kotanya. Kemudian yang area kota yang merah ini lebih banyak lagi 2025. Sehingga dinamis. Nah, di sini butuh pewilayahan yang sangat detail sehingga nanti ada perkembangan kota yang disebut dengan wilayah fungsional. Kemudian contoh lain dari pewilayahan adalah bagaimana hutan-hutan atau ruang terbuka hijau di Pulau Jawa ini relatif berkurang. Nah, karena apa? Karena penambahan jumlah penduduk, kemudian kebutuhan lahan untuk industri, alih fungsi lahan, dan lain-lain. Ini salah satu yang ini contoh ya, yang warna hijau tua tahun 2000 lebih banyak dibanding 2025. Barangkali itu dulu untuk pertemuan saat ini. Terima kasih. Nanti kita bertemu lagi pada pokok bahasan berikutnya, terutama tentang perbedaan wilayah fungsional dan wilayah formal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.